Blackpink in your area. Nah, do, set, we are kelompok 3. Ada Akila di belakang. Kita semua tahu bahwa isu lingkungan sekarang makin sering dibahas. Tapi pernah kepikiran nggak sih, jutaan anak muda di berbagai dunia bisa kompak bergerak dalam hal yang sama? Masyarakat transnasional atau MASTRANS adalah orang-orang atau komunitas yang terhubung lintas negara. Mereka punya kepedulian yang sama walaupun tinggal di negara yang berbeda. Contoh paling jelas adalah gerakan lingkungan global sosial, terus ada juga HAM, dan juga komunitas anak muda yang bergerak lewat media sosial. Jadi, masyarakat transnasional ini adalah sebuah isu yang menyebar dengan cepat dan direspon oleh banyak negara. Kasus yang saya bahas adalah Friday for Future. FFF adalah gerakan lingkungan yang dimulai oleh Greta Thunberg dari Swedia yang melakukan mogok sekolah untuk melakukan protes krisis iklim. Aksinya ini kemudian menyebar ke banyak negara. Anak muda dari berbagai belahan dunia ikut turun ke jalan setiap hari Jumat. Nah, ini terjadi karena adanya masyarakat transnasional. Informasi tersebar lewat media sosial, rasa peduli yang sama, dan identitas sebagai generasi muda yang ingin bumi menjadi lebih aman. Tanpa masyarakat transnasional, FFF mungkin hanya jadi aksi kecil di Swedia. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Fridays for Future itu? Nah, gerakan Fridays for Future ini sebenarnya gerakan yang diawali dengan gerakan-gerakan sederhana seperti mogok sekolah di setiap hari Jumat. Nah, tapi dari aksi itu lahirlah mobilisasi global. Nah, anak-anak muda di berbagai dunia itu melakukan gerakan global climate strike, di mana mereka itu menuntut pemerintah menepati janji pengurangan emisi serta mendesak pemimpin untuk bertindak tegas. Nah, selain aksi jalanan, Fridays for Future itu melakukan kampanye edukasi hingga diskusi publik serta kolaborasi dengan para ilmuwan dan masyarakat adat. Nah, intinya Fridays for Future itu mengubah suara generasi muda menjadi tekanan politik yang nyata. Nah, teman-teman, gerakan Fridays for Future itu juga memberikan dampak yang luas kepada publik atau khalayak ramai. Nah, tanpa Fridays for Future, mungkin isu iklim itu hanya terbatas di pembicaraan teknis yang dibahas oleh para ilmuwan. Nah, tapi nggak nyentuh publik luas. Namun, dengan Fridays for Future, krisis iklim itu berubah menjadi isu moral. Nah, selain itu, generasi muda itu mencari keadilan, nanyain pemimpin dunia, dan membuat media global itu menempatkan iklim itu sebagai priority atau prioritas. Gerakan Fridays for Futures juga memaksa pemerintah memperbarui target emisi, meningkatkan transparansi kebijakan, dan membuka ruang partisipasi untuk anak muda. Singkatnya, Fridays for Future itu memindahkan iklim dari ruang akademik ke ruang percakapan publik. Lalu gerakan Fridays for Future ini ada di negara mana aja sih? Nah, teman-teman, gerakan Fridays for Future itu bukan hanya di negara-negara Asia Tenggara aja, namun juga udah lebih dari 150 negara termasuk negara maju ataupun negara Eropa. Nah, mulai dari Swedia, Jerman, Inggris hingga Amerika Serikat dan Kanada. Nah, juga negara-negara global South seperti Brazil, India, Afrika Selatan, Filipina, dan tentu saja Indonesia. Setiap negara itu punya fokusnya masing-masing. Misalnya di Amerika Serikat itu fokus pada isu polarisasi politik. Kalau misalnya di Eropa itu lebih kepada tekanan pengurangan emisi industri. Di Brazil itu perlindungan hutan Amazon. Di Asia itu termasuk Indonesia itu perhatiannya lebih pada polusi, deforestasi, dan keadilan bagi komunitas yang rentan. Perkembangan aksi Friday for Future sangat berbeda-beda di tiap kawasan Asia Tenggara. Contohnya, di negara dengan ruang demokrasi yang terbuka seperti Malaysia, Filipina,
Thailand ataupun Singapura, itu aksi demonstrasinya lebih mudah untuk muncul. Contohnya climate strike pada tahun 2020 di Thailand yang berhasil melibatkan ribuan pelajar dan juga berhasil menekan pemerintah untuk memasukkan target emisi ke dalam kebijakan nasional mereka. Nah, sebaliknya di negara yang kuat kontrol politiknya seperti Kamboja ataupun Vietnam, itu mobilisasi publiknya lebih terbatas dan aktivisme lingkungan sering dipandang sebagai ancaman politik. Gerakan FFF di wilayah tersebut itu lebih ke dalam bentuk kampanye digital dan juga advokasi dalam komunitas kecil. Nah, perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas gerakan bukan ditentukan oleh semangat generasi mudanya saja, tetapi oleh struktur politik dan juga ruang sipil. Media sosial menjadi tulang punggung transnasionalisasi gerakan Friday for Future. Seperti misalnya platform Twitter, Instagram, ataupun TikTok itu memungkinkan koordinasi lintas negara, penyebaran narasi isu iklim yang lebih mudah dipahami, dan juga penguatan solidaritas regional. Namun, media sosial ini juga berpotensi untuk menciptakan yang namanya aktivisme permukaan, di mana partisipasi itu berhenti pada kegiatan merepost, bukan pada aksi nyata. Artinya, kekuatan utama FFF ini bukan berasal dari jumlah likes-nya, tetapi pada kemampuan mengubah opini publik menjadi tekanan politik. Mengapa gerakan Friday for Future ini penting dan mengapa kita membutuhkan gerakan ini? Jadi, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rentan mengalami krisis iklim, misalnya kenaikan air laut hingga cuaca yang ekstrim. Namun, pemerintah seringkali menunda aksi ini dengan alasan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, di sini Friday for Future berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik, yaitu sebagai pengingat bahwa krisis iklim bukan cuma tentang isu masa depan, tetapi realitas di hari ini. Kita kritik untuk Friday for Future. Yang pertama yaitu ketidaktransparan dan kurangnya demokrasi. Jadi ada beberapa yang mengkritik bahwasanya Friday for Future ini kurang transparansi dan juga kurangnya demokrasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga perlu adanya transparansi dan juga demokrasi untuk setiap pengambilan keputusan. Diharapkan setiap negara itu mendapatkan manfaat yang sama gitu. Lalu yang kedua, hierarki dan juga kekuasaan. Jadi emang Friday for Future ini tuh mengutamakan ketidakadaan kekuasaan ataupun hierarki. Tapi dalam beberapa kritik menyatakan bahwasanya perlu adanya kekuasaan yang lebih tinggi di dalam gerakan ini. Karena kalau misalnya tidak adanya gerakan yang lebih tinggi, akan sulit mengatur setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Friday for Future ini. Selanjutnya yaitu perbedaan kondisi daerah. Jadi setiap negara itu punya kondisi politik, kultur yang berbeda. Jadi perlu adanya keseimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap gerakan, sehingga semua negara itu merasakan hal yang sama atau melakukan gerakan yang serempak gitu. Lalu selanjutnya yaitu kurangnya merata peserta atau kurangnya partisipasi dari setiap negara. Jadi ada beberapa negara yang tidak mengikuti gerakan Friday for Future ini. Salah satu contohnya yaitu Laos dan juga Timur Leste. Kalau dilihat, dua negara ini tuh memiliki kondisi yang sama kurang lebih dengan keadaan ekonomi politik yang kurang kuat, sehingga mengakibatkan mereka kurang tertarik dalam isu climate change ini karena ya mereka lebih mengutamakan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat mereka sendiri. Lalu yang berikutnya yaitu kurangnya kerjasama dengan perusahaan. Jadi, gerakan Friday for Future ini terlalu meng-highlight bahwasannya pemerintah yang melakukan kerusakan lingkungan. Padahal itu perlu melihat bahwasannya kerusakan lingkungan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan, seperti memotong pohon, lalu menyumbangkan gas emisi rumah kaca dan lain sebagainya. Nah, diharapkan gerakan Friday for Future ini tuh bisa juga mengajak pemerintah, mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk bisa berpartisipasi dalam gerakan ini.
Selanjutnya yaitu saran untuk gerakan Friday for Future ini. Yang pertama yaitu aksi langsung. Jadi diharapkan FFF ini tidak hanya untuk kampanye, tapi juga melakukan aksi nyata demi perubahan lingkungan ini. Misalnya bisa berupa penanaman pohon bersama atau tata cara pembuangan sampah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu libatkan banyak negara. Jadi jangan cuma negara-negara maju saja yang melakukan gerakan Friday for Future ini, tapi juga harus negara-negara dari berbagai wilayah yang melakukan gerakan ini. Karena gerakan ini tuh karena perubahan lingkungan ini tuh tidak hanya dirasakan oleh negara maju, tetapi juga negara-negara kecil, apalagi negara-negara yang seperti Vanuatu gitu, yang tepatnya itu sangat dekat dan erat kaitannya dengan lingkungan gitu. Lalu yang ketiga yaitu bangun kepemimpinan yang lebih luas. Perlu adanya hierarki atau kekuatan yang lebih tinggi dalam gerakan ini supaya bisa mengatur gerakan ini lebih baik lagi ke depannya. Lalu selanjutnya yaitu tawarkan solusi yang jelas. Jadi sebenarnya apa sih yang mau Friday for Future ini sampaikan, itu harus kita gamblangkan secara nyata bahwasannya kita tuh maunya ini, maunya pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan besar itu melakukan upaya supaya tidak terjadinya perubahan lingkungan gitu. Lalu selanjutnya itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Itu menjadi salah satu solusi juga supaya perubahan lingkungan ini, supaya aksi perubahan lingkungan ini semakin ter-highlight, semakin semakin disoroti bahwasannya perubahan ini tuh berdampak negatif sekali bagi kita gitu. Lalu yang terakhir yaitu edukasi kepada masyarakat. Perlu adanya video-video ataupun semacamnya untuk bisa mengkampanyekan ke masyarakat bahwasannya memang perubahan lingkungan itu benar nyata dan kita tuh harus waspada seperti itu.